Hari ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan praktik pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan yang tentunya ini merupakan salah satu tindak lanjut dari adanya regulasi terkait tentang penghapusan praktik pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan yang tertuang di dalam PP nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang 17 tahun 2023. Pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan ini atau yang biasa kita sebut sebagai P2GP merupakan satu tindakan perlukaan dan atau pemotongan genitalia perempuan atau biasa kita sebut sebagai sunat perempuan itu yang sangat tidak bermanfaat ya dari segi medis maupun dari aspek kesehatan, karena tentunya dengan melakukan tindakan tersebut maka akan banyak dampak kesehatan, baik dari dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang akan ditimbulkan pada orang ataupun pada anak atau perempuan yang mengalami praktik tersebut. Beberapa dampak kesehatan seperti dampak jangka pendek itu adalah bisa terjadi perdarahan, nyeri yang sangat hebat dan bahkan sampai kematian. Sedangkan untuk dampak jangka panjang yang terjadi salah satunya adalah dapat menyebabkan timbulnya jaringan parut di area genitalia perempuan sehingga nanti pada proses melahirkan itu akan terjadi gangguan. Lalu juga bisa menimbulkan infeksi yang berkepanjangan ataupun trauma yang mendalam bagi anak atau perempuan yang mengalami praktik tersebut. Dan dari aspek kesehatan juga sebenarnya praktik ini tidak pernah diajarkan kepada tenaga kesehatan, baik itu bidan, dokter, dalam kurikulum pendidikan yang ada di pendidikan baik bidan maupun dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, sehingga dari segi kompetensi pun ini tidak dimiliki oleh bidan ataupun dokter. Beda halnya dengan sunat yang dilakukan oleh laki-laki. Kalau laki-laki dari aspek kesehatan itu memang memiliki manfaat yang sangat banyak ya, karena bisa dengan menghilangkan adanya preputium pada alat kelamin laki-laki atau penis, mohon maaf, ini akan membersihkan area sekitar sehingga terhindar dari infeksi dan atau nanti dapat menyebabkan jangka panjang seperti keganasan pada penis dan lain sebagainya. Tapi kalau pada perempuan itu dari aspek kesehatan memang sangat tidak dianjurkan ya, karena dampak-dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya. Dalam kegiatan ini kami mengajak semua tenaga kesehatan untuk berkomitmen bersama-sama untuk tidak melakukan praktik ini, dan juga melalui tenaga kesehatan mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan praktik P2GP tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Saya adalah wakil ketua dari Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Perlu barangkali pada kesempatan ini saya menjelaskan sedikit terkait dengan kenapa kami dari Pimpinan Pusat Aisyah Majelis Kesehatan datang ke NTB, karena kami memiliki program bermitra dengan Direktorat Usia Produktif dan Lansia Kementerian Kesehatan untuk program cegah praktik sunat perempuan atau pemotongan perlukaan genitalia perempuan. Dan kerjasama ini kami lakukan sebenarnya sudah 2 tahun berturut-turut, dan pada tahun ini kami lakukan ada di 3 provinsi, yaitu di NTB salah satunya, kemudian di Sumatera Barat dan di Kalimantan Selatan. Nah, kenapa kami bermitra dengan Kementerian Kesehatan? Kami sendiri sebagai organisasi Muhammadiyah, organisasi perempuan ya di Aisyah ini,
organisasi perempuannya di Muhammadiyah, karena yang menjadi dasar bahwa praktik sunat perempuan ini perlu dicegah secara agama, keyakinan, walaupun ya barangkali masih ada kelompok-kelompok agama di dalam Islam itu ada berbeda pandangan. Tapi kami di Muhammadiyah dan Aisyah sudah ada kajian dan dipatuahkan oleh Majelis Tarjih di Muhammadiyah. Setelah dilakukan pengkajian secara mendalam, ya, tidak ada dasar agama yang mendasari untuk memperbolehkan sunat perempuan. Baik hadis maupun ayat Al-Quran itu tidak ada dasarnya. Sehingga kami di Muhammadiyah berdasarkan fatwa tersebut, maka sunat pada perempuan itu tidak dianjurkan. Karena memang itu juga memiliki dampak secara kesehatan yang merugikan pada perempuan. Karena biasanya kan sunat perempuan terjadi atau dilakukan pada anak-anak, dan anak-anak itu kalau dia tidak bisa untuk menolak karena belum bisa dia untuk mengemukakan pendapat, berarti ini adalah kekerasan pada anak. Dan dari sudut kesehatan bahwa sunat ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kesehatan. Ya, jadi itu yang menjadi barangkali kenapa akhirnya kami sebagai organisasi perempuan yang diajak bermitra oleh Kementerian Kesehatan untuk bagaimana kita melakukan edukasi cegah P2GP atau sunat perempuan di masyarakat. Nah, pada kegiatan yang kerjasama ini kami melakukan ada beberapa model. Yang pertama, kita melakukan penggalangan komitmen untuk seluruh stakeholder terkait yang ada di NTB untuk menandatangani untuk mari kita bersama-sama melakukan pencegahan praktek P2GP di masyarakat, khususnya di NTB, karena NTB ini masih masuk 10 besar kalau menurut data dari Riskesdas, walaupun data yang ada yang terakhir itu adalah di 2013 ya, yang ada dari Kementerian Kesehatan. Jadi itu menjadi komitmen bersama. Kemudian kami juga melakukan pelatihan pada kader-kader kesehatan kami di Aisyah untuk kemudian mereka nanti sebagai kader ini akan melakukan edukasi ke masyarakat. Nah, kader yang kami latih sebanyak 20 orang berasal dari 3 kabupaten kota, yaitu dari Kota Mataram, kemudian dari Lombok Barat dan dari Lombok Timur. Nah, mereka diwajibkan untuk turun ke lapangan untuk melakukan edukasi langsung itu kepada pasangan usia subur. Kenapa kepada pasangan usia subur yang menjadi sasaran untuk edukasi? Karena kan pada pasangan usia subur ini kalau nanti mereka ada melahirkan begitu ya, istrinya melahirkan anak perempuan, dia sudah terpapar bahwa P2GP atau sunat perempuan tidak perlu dilakukan. Itu harapannya seperti itu. Kemudian juga kita lakukan kepada anak-anak remaja, baik melalui sekolah, melalui universitas, itu kepada para mahasiswa, karena mereka nanti akan menikah. Jadi mereka juga perlu dibekali dengan pengetahuan bahwa tidak ada sunat pada anak perempuan. Kemudian juga kita melakukan kader-kader kami kepada ibu-ibu yang memiliki balita. Ya, karena barangkali ada juga praktik untuk sunat perempuan ini pada anak balita. Jadi dengan harapan kepada ibu balita dan keluarga juga, bapaknya atau suaminya begitu, kita juga edukasi supaya juga tidak melakukan sunat pada anaknya. Nah, itu kami targetkan kepada kader kami untuk melakukan edukasi itu kepada masyarakat yang tadi bisa HUS atau pasangan usia subur, bisa ibu balita, bisa mahasiswa, anak sekolah atau remaja begitu. Kami minta supaya minimal itu 5. Tapi alhamdulillah ternyata dari hasil monep yang sekarang kita lakukan, tadi yang sudah dipaparkan, ternyata jangkauan dari kader kami yang melakukan edukasi itu luar biasa, hasilnya melampaui batas yang kita targetkan. Itu yang langsung. Kemudian untuk lebih meluaskan informasi cegah sunat perempuan ini kepada kader-kader kami yang sudah kami latih, kami berikan bekal, itu ada namanya e-player, yang dalam e-player itu muatannya terkait dengan cegah P2GP, kemudian banyaknya mitos yang ada di masyarakat, padahal faktanya tidak seperti itu. Kemudian juga dari sudut pandangan agama,
kita muat di situ bagaimana hasil kajian dari Majelis Tarjih terkait tidak adanya dasar yang mendasari bahwa sunat perempuan itu boleh dilakukan pada anak. Nah, itu kita bekali, lalu kemudian e-player itu kepada kader kami minta untuk diposting di berbagai media sosial, baik melalui WA group, kemudian melalui Facebook, melalui Instagram, ada juga yang melalui TikTok, bahkan juga ada kita menggunakan YouTube seperti itu. Nah, ini dengan harapan kenapa? Supaya makin masif informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat khususnya di NTB bahwa sunat perempuan itu harus dicegah, tidak boleh dilakukan karena tidak ada dasar agama baik hadis maupun ayat Al-Quran, karena kita sebagai muslim begitu ya, dan juga tidak ada kemanfaatannya dari sudut kesehatan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya, sebagai organisasi kemasyarakatan kami Aisyah yang diajak kerjasama oleh Kementerian Kesehatan untuk bersama-sama kita mencegah praktik P2GP atau sunat perempuan di masyarakat khususnya di NTB ini. Semoga ke depan ya, ini di NTB yang tadinya masuk sebagai provinsi 10 besar di dalam praktik P2GP itu bisa pelan-pelan itu menjadi menurun, bahkan kalau kita harapan jangka panjang menjadi zero atau tidak ada lagi praktik P2GP tersebut di masyarakat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.